Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, makalah proposal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmauan aseptor KB untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim di Puskesmas Lampase, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh 2020. Di sini ada latar belakang. Tingkat efektivitas KB IUD kehamilan terjadi pada 0,3 sampai 0,8 per 100 wanita pada 1 tahun penggunaan pertama. Keuntungannya sangat efektif, bekerja cepat setelah dimasukkan ke dalam rahim, bekerja dalam jangka waktu yang lama. Di Kecamatan Lampase, kota jumlah peserta KB aktif 696 orang, yang menggunakan KB IUD hanya 5 orang, dan yang menggunakan KB jenis lain yang tidak menggunakan KB IUD sebanyak 691 orang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat lebih jauh tentang gambaran faktor yang mempengaruhi ketidakmauan aseptor KB untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR di wilayah kerja Puskesmas Lampase, Kota Banda Aceh. Adapun tujuan khusus penelitian, yang pertama mengetahui faktor umur terhadap ketidakmauan aseptor KB untuk menggunakan AKDR. Yang kedua, mengetahui faktor pendidikan terhadap ketidakmauan aseptor KB untuk menggunakan AKDR. Dan yang ketiga, mengetahui faktor pengetahuan terhadap ketidakmauan aseptor KB untuk menggunakan AKDR. Di sini ada tinjauan pustakanya. Yang pertama itu ada KB, adalah upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga. Lalu ada kontrasepsi, adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap dan dapat dilakukan tanpa menggunakan alat secara mekanis, menggunakan obat atau alat dengan operasi. Dan yang ketiga itu ada alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik halus berbentuk spiral atau loops atau berbentuk lain, CUT 280A atau MICU 250, yang dipasang dalam rahim dengan memakai alat khusus oleh dokter atau bidan atau para medis lain yang sudah terlatih. Lalu di sini ada definisi operasionalnya. Yang pertama itu ada variabel independen, itu ada umur, lama waktu hidup sejak dilahirkan sampai waktu sekarang. Cara ukurnya itu menyebarkan kuesioner dengan kriteria. Hasilnya itu resti kurang dari 20 sampai dengan lebih dari 35 tahun. Non resti itu ada lebih dari 20 tahun sampai dengan kurang dari 35 tahun. Alat ukurnya itu kuesioner, hasil ukurnya itu ada resti kurang 20 sampai lebih dari 35 tahun. Jumlahnya itu ada 61 orang, dan non resti itu ada lebih dari 20 dan kurang dari 35 tahun terdapat 26 orang. Alat ukurnya ordinal. Lalu ada yang kedua, pengetahuan. Di sini definisi operasionalnya itu adalah pemahaman responden tentang AKDR. Cara ukurnya itu adalah menyebarkan kuesioner dengan kriteria hasil baik jika nilai jawaban responden lebih dari 76 sampai 100%, cukup jika nilai jawaban responden 56 sampai 76%, kurang jika nilai jawaban responden itu kurang dari 56%. Alat ukurnya di sini kuesioner, hasil ukurnya ini adalah baik ada 40 orang, cukup ada 23 orang, dan kurang ada 24 orang. Alat ukurnya itu adalah ordinal. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Di sini cara ukurnya menyebarkan kuesioner dengan kriteria hasil tinggi, menengah, rendah. Lalu alat ukurnya itu ada kuesioner, hasil ukurnya itu ada D3 atau D4 atau S1 ada 30 orang, SMA atau SMA ada 24 orang, SD min atau SMP ada 33 orang. Alat ukurnya itu adalah ordinal. Lalu ada variabel penelitian. Yang pertama itu ketidakmauan aseptor KB dalam memilih AKDR. A jika mau, X lebih dari, dan B tidak, X kurang. Lalu yang kedua itu ada umur.
muda lebih dari 20 tahun, dewasa 21 sampai 30 tahun, tua kurang dari 31 tahun. Lalu ada pengetahuan, ini menurut Noto Atmojo 2003, baik jika dinilai dari jawaban responden lebih dari 76 sampai 100%. Cukup jika dinilai dari jawaban responden 56 sampai 76%. Kurang jika nilai dari jawaban responden kurang dari 56%. Lalu yang terakhir ada pendidikan. Yang pertama itu ada tinggi, kedua menengah, dan ketiga rendah. Lalu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode retrospektif, di mana tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan, pendidikan, dan umur reseptor KB yang tidak menggunakan AKDR di Puskesmas Lampase, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh 2020. Lalu populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini semua reseptor KB yang tidak menggunakan AKDR jumlah 691 orang. Sampelnya itu adalah besar sampel penelitian ini tentukan dengan menggunakan rumus Slovin sama dengan 80 orang. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dimulai dengan wawancara menggunakan kuesioner. Lalu ada data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari bidan desa dan kantor GC setempat. Yang terakhir ini ada analisa data. Analisa data dilakukan secara deskriptif, yaitu melihat presentasi data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel, gambaran frekuensi, dan dilanjutkan dengan membahas hasil penelitian. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.